Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa anta kif haluk ya Ustaz Aan? Alhamdulillah ana bikhair. Baik. Ustaz, ana mau nanya, akhir-akhir ini banyak orang yang memelihara ular. Gimana Ular ya? menurut pandangan antum tentang seorang muslim memelihara ular? Baik, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum menjawab, ada mukadimah yang harus saya sampaikan bahwa seorang muslim itu adalah orang yang memeluk agama Islam, yang artinya dia berserah diri kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengedepankan hawa nafsunya atau tidak mengedepankan pandangan orang-orang. Ketika dia sudah menerima hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dalilnya jelas, nasnya jelas, maka dia istislam, berserah diri kepada Islam ini. Dalam memelihara ular ini banyak hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini riwayat Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan khamsun fawasik yuktalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan yang fasik, yang buruk, yang jahat, yang dia boleh dibunuh di tanah halal ataupun tanah haram. Tanah halal itu misalkan di sini, tanah haram itu ketika di Mekah, ya kan, di Mekah gitu, itu boleh dibunuh. Yang pertama Nabi SAW sebutkan adalah al-hayyah, yaitu ular, ya kan. Ini hadis yang pertama. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum atau radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar, mendengar Nabi SAW berkhutbah dan mengatakan uqtulul hayyat, bunuhlah ular, bunuhlah ular. Dan ular di sini setelah melihat beberapa hadis tadi, ternyata diperintahkan untuk dibunuh, bukan diperintahkan untuk dipelihara. Ditambah lagi, ternyata ular ini adalah hewan yang berbahaya. Mungkin si pemelihara tadi, orang yang memelihara, bisa menjaga diri dari bahaya ular tersebut, tapi kan kita nggak tahu. Mungkin orang tuanya atau anaknya atau tetangganya ketika hewan itu lepas akan sangat berbahaya sekali. Dan ular ini adalah hewan yang berbahaya, mempunyai bisa, sehingga alangkah baiknya kita tunduk dengan hadis Nabi SAW tadi, yaitu tidak memelihara ular. Terlebih lagi juga sertaan dalam memelihara ular itu pasti akan ada beban pemeliharaan, ya kan, memberi makan. Misalkan ular makannya apa? Oh, makannya ayam misalkan, atau makannya tikus. Nah, uang yang kita berikan untuk memelihara ini akan jatuh dalam takdir, dalam perbuatan yang mubadzir, yang ini tidak baik. Dan kita harus yakin bahwasanya harta kita itu untuk apa, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Harta kita untuk apa akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya kan? Ini hadis masyhur sekali, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser kelak di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang salah satunya adalah an malihi, tentang hartanya, dari mana dia diambil dan kemana dia akan infakkan. Jangan sampai dia infakkan harta itu untuk sesuatu yang mubadzir, gitu. Intinya sebaiknya seorang muslim tidak memelihara ular. Kenapa? Ittiba, sebagai apa? Sarana untuk menjalankan sunnah, sebagai bentuk untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masih banyak hewan-hewan yang lain yang bisa untuk dipelihara, ayam, kalkun, atau hewan-hewan yang halal lainnya. Atau memelihara anak yatim lebih baik, lebih berpahala, gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab, gitu Ustaz ya. Ya, jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan sawaya.